Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada pagi hari ini kita akan masuk untuk mata kuliah struktur bangunan bentang lebar, di mana materi tentang hari ini kita akan masuk tentang materi space frame. Baik, saya izin share untuk tampilan PowerPoint-nya. Jadi yang pertama, capaian pembelajaran untuk pertemuan 11-12 tentang space frame, yaitu kita harus mengetahui prinsip-prinsip struktur pada bentang lebar. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui metode konstruksi untuk bangunan bentang lebar, dan di mana nantinya kita akan masuk submaterinya, yaitu definisi space frame system, ragam bentuknya, lalu ragam sistem sambungannya, teknis pemasangan, dan studi preseden. Nah, jadi nantinya selanjutnya kita akan membahas secara runtut untuk pertemuan ini. Kita akan rapel dari pertemuan 11 sama 12 dalam satu pertemuan kali ini, sehingga kalian nanti ke depannya bisa melanjutkan secara mandiri. Baik, sebelum untuk perkuliahan ini kita mulai, mungkin baiknya kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Kalau di minggu-minggu kemarin kita sudah membahas tentang cangkang sama membran. Nah, kalau di minggu ini kita akan memulai perkuliahan terkait tentang struktur bentang lebar. Jadi kita langsung mulai saja. Akan saya bagikan layarnya. Oke, layarnya udah kelihatan tuh belum yang ini? Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Jadi seperti yang saya janjikan tadi, bahwa di minggu ini kita akan mulai materi tentang struktur bentang lebar space frame. Nah, space frame ini dari segi struktur itu dia berbeda perlakuannya dengan struktur yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kayak cangkang sama membran. Nah, jadi di space frame ini dia terangkai dari beberapa ball joint sama sambungan-sambungan joint. Nah, jadi ini kita lanjut. Nah, jadi space frame itu seperti disebutkan tadi, bahwa dia dari beberapa jenis sistem sambungan antar batang. Nah, sistem batang pada space frame ini dia jenisnya ada seperti bentuk tabung, ada bentuk rangka, atau bentuk baja hollow yang sudah dipipihkan. Dan nanti bagian batang-batangnya itu nanti itu disambung dengan ball joint. Nah, jadi macam-macam modelnya. Dari jenisnya pun juga ada 3 jenis. Yang pertama single, yang kedua double, yang ketiga triple. Nah, jadi masing-masing jenisnya ini perbedaannya hanya susunannya saja. Kalau single itu cuma satu permukaan. Lalu kalau double itu dia 2 lapisan, 2 permukaan. Triple, 3 lapisan, 3 permukaan. Dan masing-masing jenis space frame ini peruntukannya juga berbeda-beda. Dan biasanya untuk tekanan atau jenis atap yang lebih tinggi, maksudnya dari segi massa bobotnya, biasanya menggunakan double sama triple. Tapi kalau di era sekarang ini lebih banyak double layer. Kalau single layer itu digunakan untuk pernaungan biasa saja, seperti itu. Nah, modelnya seperti ini kalau single. Jadi seperti saya jelaskan tadi, bahwa kalau single layer itu dia cuma hanya satu lapisan. Double begitu juga, yang triple 3. Nah, jadi nanti bisa kalian lihat nanti di sini susunan-susunannya berbeda-beda. Jadi nanti tinggal bisa kalian pahami nantinya. Kalau single layer ini dia biasanya pertemuannya hanya pada ring balok pada bagian bangunan. Tapi kalau double sama triple biasanya sambungannya dia pada kolom struktur, bahkan sampai di muka tanah pada bangunan. Nah, untuk ragam bentuknya juga macam-macam.
ada 3. Kalau tadi kita sudah membahas tentang jenis 1 lapisan, 2 lapisan, kalau ini dari ragam bentuk space frame-nya. Ya, jadi ragam bentuk space frame-nya itu ada yang flat, itu maksudnya bentuknya itu datar. Jadi dia dari ujung ke ujung bangunan, dia bentuknya datar sehingga rata seperti itu. Kalau barrel vault itu dia bentuknya diagonal, jadi dia hanya semacam lengkungan sederhana. Nah, tapi kalau spherical dome itu kan artinya dalam bahasa Inggris artinya kubah, jadi dia berbentuk kubah. Jadi kalau untuk penentukan kayak spherical dome ini, mungkin bisa kalian lihat untuk aerial cave atau biasanya untuk sangkar burung yang besar seperti itu. Biasanya di area-area peternakan atau di area kebun binatang. Lalu ke barrel vault ini dia biasanya digunakan di area pergudangan. Di pergudangan. Lalu kalau flat cover, dia bisa diaplikasikan di manapun bangunannya. Nah, di sini ada bermacam-macam beragam bentuk sambungan space frame. Yang pertama, sistem Mero. Kalau yang ini sering, udah banyak dipergunakan sama orang-orang. Jadi, nanti kalau misalnya keluar nanti pada saat ujian akhir semester, sistem Mero itu intinya dia adalah ball joint atau dia bentuknya bola. Di tengahnya nanti ada beberapa lubang. Yang lubang itu sebagai tempat masukin batang dari space frame-nya. Dan biasanya maksimal dalam satu ball joint itu hanya terdiri dari 18 batang. Jadi lebih dari 18 itu sudah tidak bisa digunakan pakai sistem Mero. Nah, jadi rata-rata material struktur pada space frame itu menggunakan bahan material baja tempaan atau baja holo. Nah, lanjut. Yang kedua adalah sistem Annestrad. Nah, sistem Annestrad ini, kalau Mero tadi dia bentuk bola, kalau Unistrad ini, dia bolanya itu digantikan dengan plat baja press. Jadi dia baja press, lalu dia dikunci di baut timur pada bagian batang-batang atau channel sectionnya. Nah, untuk modul sistem Annestrad ini, maksimal bentangnya yang bisa dia tampung itu sekitar 40 meter. Dengan ketinggian modulnya sekitar 1,2 sampai 1,5 meter. Jadi maksudnya modul 1,2 sampai 1,5 ini, yang tadi kita sebutkan ada single layer, double layer, sama triple layer. Jadi jarak antar layernya itu maksimal sekitar 1,5 meter. Lalu ini sistem octaplat. Nah, ini mirip-mirip dengan yang sistem Mero. Cuma dia bedanya ukuran bolanya, ukuran Meronya. Jadi dia ukurannya bisa sampai 50 cm. Dan itu bisa mempengaruhi ukuran batang-batang pada space frame-nya. Itu ya, octaplat itu bedanya sama Mero. Octaplat ini ukuran bolanya ini lebih besar. Dan di sini terangnya sampai 500 mil atau 50 cm. Nah, ini sistem spec deck. Nah, sistem spec deck ini hampir sama dengan sebelumnya. Bentangnya itu maksimal itu adalah 40 meter dengan kedalaman 1,2 meter. Nah, jadi kalau space deck ini beda sama Mero yang tadi itu sama sebelumnya bahwa di sini dia ada semacam pengunci kotak di atasnya di sini seperti ini. Nah, inilah yang nanti yang di kotak-kotak ini nanti bisa disambungkan lagi lapisan disebutkan modelnya seperti prisma seperti ini. Jadi dia modelnya bisa disambung seperti ini. Jadi biasanya sistem spec deck ini dia varian kedalamannya itu lebih sampai 2 meter tingginya. Lanjut, ini sistem triodetic. Nah, sistem triodetic ini dia di tengah-tengahnya tidak ada semacam bola atau ball joint. Jadi dia penguncinya dia ada semacam tabung yang di tabungnya itu ada beberapa lapisan-lapisan lubang
Dan nanti di ujung-ujung batangnya itu tuh dipipihkan. Nah, bagian pipihnya itu nanti dimasukkan ke dalam tabung pengunci yang berbentuk koin. Jadi nanti dimasukkan baut mur untuk pengunci koin itu tadi supaya dia ikatannya kuat. Lalu ini ada beberapa keuntungan sama kekurangan space frame. Jadi kalau space frame ini yang pertama tidak ada batasan bentuk. Nah, seperti kita lihat tadi bahwa space frame itu bisa bentuknya plat, diagonal, bahkan bisa berbentuk dom atau kubah. Lalu dapat digunakan untuk bentang yang itu adalah lebih dari 28 meter. Nah, tadi disebutkan bahwa beberapa jenis space frame itu bahkan bisa menampung bentang lebar sampai maksimal 40 meter. Jadi, inilah salah satu keuntungannya. Lalu konstruksi sangat ringan. Nah, konstruksi sangat ringan ini yang dimaksud adalah dari segi beban pada space frame ini, dia terbuat dari baja ringan. Jadi sehingga beban-beban strukturnya yang dalam bangunan itu bisa dikurangi bobotnya. Lalu mudah dipasang dan dibongkar. Nah, seperti kita lihat tadi bahwa ada sambungan, ada join, ada mur, ada baut, sama yang berbentuk koin tadi. Itu berarti bisa kalau ketika ada pembongkaran atau pelebaran dalam bentuk bangunan, maka sambungan-sambungan itu bakal bisa dibongkar pasang seperti itu, atau sistemnya ke knockdown. Lalu umurnya relatif 50-100 tahun. Nah, biasanya material space frame ini dia material anti karat. Jadi dia korosi terhadap pada permukaan space frame itu bisa diminimalisir. Lalu dari segi estetika sangat menarik. Nah, ini bisa jadi nanti dari bentuk permukaan space frame itu bisa langsung kita tonjolkan dalam satu bangunan. Tapi bisa juga kita tutupin hanya sebagai tempat rangka saja untuk rangka atap. Nah, setelah ada keuntungan, pasti ada kekurangan. Jadi, kekurangannya ini yang pertama dia mahal. Lalu pengerjaan lama, butuh ahli, sama memerlukan perhitungan tepat. Nah, jadi karena materialnya yang khusus, yang ringan, terus dia mudah dibongkar pasang, biasanya ada pihak-pihak tertentu yang sebenarnya hanya bisa mengerjakan struktur space frame seperti ini. Jadi dia biasanya tukang itu sudah punya sertifikat tersendiri. Jadi tidak bisa kita memanggil tukang yang belum ada pengalaman seperti menyusun batu bata, seperti itu tidak bisa seperti itu. Jadi dia sudah ada sertifikasi khusus untuk pemasangan space frame ini. Nah, sekarang kita masuk di studi preseden space frame. Nah, mungkin di bangunan studi kasus yang saya perlihatkan sekarang ini, mungkin dari beberapa kalian sudah pernah melihatnya. Nah, jadi ini salah satu karyanya almarhumah Zaha Hadid, tahun 2013 bangunan ini dibangun. Jadi dia berfungsi sebagai semacam area museum, jadi cultural center. Nah, jadi bangunannya ini pada bagian atap permukaan game area sini itu menggunakan space frame. Tapi walaupun dari bentuk kelihatan eksteriornya, space frame-nya itu tidak begitu kelihatan karena dia ditutupin oleh material eksterior. Nah, jadi kalau dari dalam bentuk interiornya, struktur space frame itu ditutupin, jadi dia tidak begitu terlihat, sehingga bentuk curve atau lengkungan-lengkungan di dalam bangunan itu kelihatan lebih cantik. Nah, dari segi gambar potongan modelnya seperti ini. Nah, jadi kalau dari jenis space frame-nya berarti ini termasuk kategori double layer. Nah, double layer karena kita bisa lihat di sini ada dua permukaan bidang, ada dua lapis. Nah, space frame-nya ini dia terhubung dari permukaan tanahnya. Jadi space frame itu dia ada pondasi tersendiri. Nah, jadi terkait dengan tugas besar kalian nanti di yang gambar desain stadion, kalau menggunakan space frame berarti dia space frame itu harus terkunci dengan pondasi di bagian tanah. Nah, makin ke ujung bentuk space frame-nya ini dikunci pada bagian atas dinding.
Tapi bisa jadi ketika kalian ingin membuat model seperti ini mungkin bisa melengkung. Jadi ujung ke ujungnya itu dikunci dengan fondasi. Supaya dia ketika ada beban hidup seperti angin itu bisa lebih kuat. Nah, ini gambar tampak lanjutannya. Jadi dia modelnya space frame. Karena bentuknya apa ya, kayak semacam asimetris tidak begitu peraturan, jadi dari bentuk section potongannya terlihatnya bentuknya seperti ini. Dan bisa jadi dari ujung ke ujung ini dia bisa ada penguncinya seperti ini. Ya, walaupun di section yang potongan ini tidak begitu kelihatan. Nah, ini proses pembangunan bangunannya. Jadi dia seperti saya jelaskan tadi, ada space frame yang terkunci pada fondasi dan di bagian sisi sini. Nah, jadi di dalam bangunannya ini ada rangka bangunan inti, ada tiang sama ring balok. Nah, tiang ring balok inilah sebagai petonggak atau pengunci dari beberapa titik space frame-nya. Seperti itu. Nah, di tengah-tengahnya ini bisa jadi sebagai fungsi sebagai core pada bangunan. Nah, jadi pada core ini ada mungkin bisa ada lift, ada lavatory, utilitas, dan sebagainya. Ini beberapa gambar detailnya. Bisa kita lihat, jadi sebelum dia dilapisi pada permukaan terluar di dalam interiornya ini, dia ada permukaan ini penguncinya. Jadi rangkanya. Nah, yang kita lihat ada ball joint-nya, ini gambar bentuk bulat-bulat, ini namanya ball joint. Yang batangnya yang warna biru ini. Dan bisa jadi yang warna sebagai untuk pengunci rangka permukaan interiornya. Nah, lalu di bagian gambar bagian kanan ini kita lihat di bagian inti bangunannya ini ada sambungan-sambungan pengunci supaya ketika ada angin atau misalnya pada musim salju, nah salju yang mencair itu tidak menjadi sebuah gesekan gerakan pada bagian atap. Nah, ini proses yang sudah hampir jadi, modelnya seperti ini. Mungkin ini nanti bisa jadi inspirasi buat di tugas besar kalian untuk bagian tribun penontonnya. Nah, ini detail pada bagian sambungan pada fondasi sama bagian ball joint-nya. Jadi modelnya seperti ini. Baik, sampai sini ada enggak yang ingin ditanyakan, bisa melalui via chat atau via langsung bertanya, bersuara langsung di Google Meet kita sekarang. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama saya ingin tanya, itu kan yang di awal tadi ada single, space frame-nya ada single lapisannya, terus ada yang double sama triple. Itu selain perbedaannya itu apa aja, Pak? Apakah ada dari kekuatannya dan fleksibelnya pada kekuatan bangunan gitu, Pak? Terus yang pertanyaan kedua saya, apakah ada ketentuan dalam penggunaan sistem-sistem yang seperti Mero pada space frame, Pak? Apakah ada ketentuan untuk penggunaannya? Bagaimana menentukan penggunaan sistemnya maksudnya? Oh, yang untuk single, double, sama triple ya? Iya. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan yang tadi, untuk penggunaan single, double, triple yang diikuti dengan bentuk sistem sambungan space frame, itu sebenarnya tergantung dari keinginan dari arsitek sama dari teknik sipilnya. Jadi biasanya beberapa sistem ini itu punya keunggulan masing-masing. Seperti saya jelaskan tadi bahwa kalau sistem Mero ini, sistem bola ini, biasanya ini ukuran sistem Mero ini bolanya kan kecil. Dan kalau sudah ukuran sambungan kecil itu pasti berbanding dengan ketahanan dalam menerima beban di atas permukaan atap.
Nah, lalu untuk sistem Unistrat, lalu yang lainnya seperti sistem SpecDeck ini, kalau Unistrat ini dia lebih ke arah ke statis, tapi kalau Mero yang setahu saya kalau di lapangan, sistem Mero ini dia pergerakan pada batang di bolanya itu bisa bergerak kayak gitu. Soalnya prinsipnya hampir sama kalau kalian pernah tengok apa ya kayak antena pada serangga di bagian kepalanya itu batangnya kalau misalnya terjadi gerakan ada angin pada permukaan atap itu dia apa ya tidak statis jadi dia bisa mengikuti gerakan angin itu. Jadi kalau untuk sistem Mero ini lebih disarankan pakai double layer. Tapi kalau untuk sistem Unistrat ini dia sistemnya statis jadi dia tetap jadi dia tegak nggak bisa dia bisa bergerak kemanapun. Dan Unistrat ini bisa diaplikasikan pada satu layer. Jadi seperti itu. Kalau misalnya beberapa sistem kayak Mero, ball joint ini, kayak Mero dan Octaplet ini lebih disarankan untuk double layer sama triple layer. Tapi kalau untuk Space Deck sama Unistrat, itu bisa semuanya termasuk untuk single layer. Gitu. Jadi intinya adalah kalau single, double, sama triple, dari segi kekuatan statis itu lebih kuat triple sama double. Kalau single tuh dia hanya satu permukaan. Jadi satu permukaan itu di atasnya cuma sebagai tempat dudukan untuk penutup atap. Entah dia dari membran, entah dia dari seng atau gimana modelnya jenis atapnya seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan atau sudah dipahami? Sudah bisa dipahami, Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau untuk sistem ini sesuai dengan tugas besar kalian, kalau untuk stadion saran saya mending pakai double atau triple layer. Soalnya kalau untuk single layer itu agak disangsikan untuk tribun, kecuali dia dikunci dari ujung ke ujung dengan model pondasi. Oke, yang lain ada yang ditanyakan lagi? Ada, Pak. Ya, silakan. Biasanya, Pak, bangunan-bangunan megah seperti yang digambar tadi itu pakai penutup atapnya pakai material apa ya, Pak? Oke, biasanya kalau penggunaan untuk stadion untuk tugas besar kalian, saran saya sih mending pakai kayak semacam material galvanis. Jadi maksud galvanis itu adalah material yang sebenarnya sifatnya tahan dari korosi. Nah, jadi dia sifatnya seperti seng plat dan itu dia dikunci pada bagian rangka space frame-nya seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan membran, biasanya itu agak disangsikan soalnya membran itu kan dia semacam terpal. Kalau kena angin dia bisa apa ya pergerakannya kayak semacam gelombang gitu. Jadi tidak begitu kuat. Nah, jadi kalau untuk bangunan-bangunan ini bisa jadi saya sarankan mending pakai material galvanis. Nah, ragam-ragam galvanis itu dia bahan dasarnya itu terdiri dari metal. Jadi bahan metal plat itu dilapisi sama galvanis. Jadi sifat galvanis itu dia tahan sama korosi. Tapi kalau melihat studi preseden yang ada di sini ini, dia mungkin hampir sama kayak material yang sudah kita jelaskan di minggu yang lalu yang cangkang. Jadi dia bahannya mungkin mirip seperti material fiber. Jadi fiber itu dia semacam campuran ada plastiknya dan kaca silikat seperti itu. Jadi dia sifatnya ketika dia tempelan sama debu dia bisa tidak memberi membekas seperti itu. Sampai sini udah dipahami atau belum? Oh, jadi antara galvanis sama fiber tadi ya, Pak. Kalau membran itu kurang disarankan untuk tugas studio. Kok studio? Maksudnya ya stadion. Tugas besar. Iya, tugas besar stadion. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain gimana? Ada yang tanyakan? Yang lain gimana?
Ya, oke. Jadi untuk pertemuan kita minggu ini di sistem lipat folding. Jadi nanti minggu depan kita masuk di struktur bentang lebar menggunakan struktur jenis lipat. Oke. Baik, seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya. Pak, maaf Pak. Kita melakukan, ya silakan. Ada yang bertanya di kolom chat Pak. Oh, sorry. Oh, ini untuk menyambungkan space frame ke kolom, apakah ada penyambung tersendiri atau sama dengan penyambung Bapak jelaskan? Oke. Kita perlihatkan studi presidennya lagi. Seperti yang tadi di studi presiden ada tadi kelihatan. Nah, gambarnya sudah kelihatan atau belum? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Jadi tadi pertanyaannya kan kalau misalnya ada pertemuan ke permukaan tanah, space frame-nya modelnya seperti apa? Nah, jadi dia kalau di gambar potongan, modelnya nanti seperti ini. Jadi biasanya orang di luar negeri itu biasa kalau bikin gambar kerja itu nggak seperti kita bikin detail pondasi yang betul-betul pondasi ada pancangnya, ada tingginya semacam itu. Jadi kalau di luar itu dia cukup bikin gambar kotak hitam seperti ini. Nah, biasanya kalau untuk pertemuan space frame sama pondasi bagian tanah ini, biasanya dia sistem baut, sistem mur. Nah, modelnya hampir mirip seperti ini. Jadi dia ada satu bidang yang besar, di bawahnya ada pondasi. Nah, jadi di dalam satu bidang tapakan itu dia ada 4 lubang yang berfungsi sebagai tempat pengunci ke pondasi. Nah, biasanya pondasi yang digunakan tuh macam-macam, entah rakit atau dia pancang. Tapi biasanya kalau untuk bangunan ini biasanya pakai sistem pondasi rakit. Jadi sehingga dari segi struktural itu dia bisa menyambung dari antar beberapa titik sambungan dari space frame ke pondasinya. Nah, jadi modelnya seperti itu. Jadi dia modelnya bentuk plat besi, tapi ukuran lebih besar pada ini. Itulah yang disambungkan sama pondasinya. Dan pondasinya biasanya dari beton. Jadi kalau beton itu dia di atas beton itu dia ada plat baja lagi. Nah, plat baja itulah yang berfungsi sebagai pengunci ke rangka space frame. Seperti itu. Udah dipahami? Oke. Ada lagi? Saya belum lihat kolom chat. Gimana? Cukup? Oke. Kalau gitu, ini kita share-nya diselesaikan. Oke. Jadi, nanti insya Allah minggu depan kita masuk ya di bagian sistem lipat. Nah, seperti biasa saya minta tolong sama salah satu kalian yang mungkin menggunakan laptop untuk mengambil gambar foto kalian dari kamera depan sebagai bukti absensi kita hari ini. Vanessa pakai laptop atau enggak, Vanessa? Pakai, Pak. Oh iya. Silakan teman-temannya yang lain diaktifkan kamera depannya. Kalau misalnya Vanessa nggak bisa, nanti minta tolong sama Adeka, saya minta tolong. Silakan Vanessa memberikan instruksi ke teman-temannya untuk mengambil foto. Baik, Pak. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, nanti minta tolong di-upload ini ya di grup kita ya. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, saya rasa cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.